Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dinda Aulia from English Education Program Class 2C. In this video, I will present articulatory phonetics as one of the assignments for the English Phonetics and Phonology course taught by Mr. Irsyad Nugraha, MPD. Next, what is articulatory phonetics? Articulatory phonetics is the study of how speech sounds are physically produced by the movement of speech organs. The main articulators are the lips, tongue, teeth, and other articulators. Jadi, articulatory phonetics adalah ilmu tentang bagaimana bunyi atau suara dihasilkan oleh organ-organ bicara atau organ of speech, meliputi bibir, lidah, gigi, dan organ of speech lainnya. Next, the first one is larynx. Larynx or voice box contains the vocal cords which vibrate to produce sound. The larynx also controls the flow of air from the lungs. Larynx atau kotak suara itu mengandung pita suara yang bergetar untuk menghasilkan suara. Larynx juga mengontrol aliran udara dari paru-paru ke mulut lalu ke hidung. Ini gambar larynx. The second one is pharynx. Pharynx is the space behind the mouth and nose that serves as a passage for air and food. In voice production, it helps direct airflow from the lungs to the mouth and nose. Jadi, pharynx itu tempatnya ada di atas larynx. Ini pharynx di atas larynx. Panjangnya kurang lebih 7-8 cm yang berfungsi sebagai tempat masuk udara dan juga makanan, juga sebagai penghubung nasal cavity. Next, ada vocal tract. Vocal tract is the cavity in human beings and animals where sound produced which ends at the mouth and nostril. Vocal tract itu adalah saluran vokal. Pertama ada nasal cavity atau rongga hidung. Ini nasal cavity. Dan juga lower cavity atau rongga bawah yang disebut juga rongga mulut ini. Next, soft palate atau velum is back part of the palate that can move. When raised, it closes the airways leading to the nose, preventing air from escaping the nose, which is important for producing velar consonant. Soft palate itu adalah langit-langit belakang yang bisa dinaikkan dan akan menutup saluran udara ke hidung, dan juga dapat menghasilkan bunyi konsonan K dan juga G yang disebut velar consonant. Ini soft palate atau langit-langit belakang. Next, hard palate. The place where palatal consonants sound like J in yes are produced. The tongue touch the hard palate to produce these sounds. Hard palate itu menghasilkan palatal consonant yaitu huruf J seperti dalam yes, J-nya disebut Y. Next, alveolar ridge, a place to produce alveolar sounds such as T, D, dan juga N, located between the front teeth and the hard palate. Tempat untuk menghasilkan bunyi alveolar consonant seperti T, D, dan juga N terletak di antara gigi depan dan langit-langit keras. Dibaca T, D, dan juga N, seperti dalam teacher, T-nya dibaca T. Next, ada tongue atau lidah. The tongue plays a role in the production of various sounds, including alveolar sounds. Lidah itu termasuk ke dalam articulatory phonetics, tapi tidak menghasilkan suara khusus karena semua suara itu pasti dihasilkan juga melalui lidah. Bagian-bagian lidah ada tip, lidah bagian depan, blade, gusi, front, lidah bagian tengah, back, lidah bagian belakang, dan juga root, lidah bagian paling belakang. Next, teeth atau gigi produce dental sounds like T dan juga D. Gigi menghasilkan huruf konsonan yang disebut dental consonant, yaitu huruf T dan juga huruf D, seperti dalam thin dan juga this. Next, lips. Lips itu dibagi dua, ada upper lips, bibir atas, dan juga lower lips, bibir bawah. Produce bilable sounds like P and B where the lips touch. Menghasilkan bilable consonant P dan juga B di mana
saling menyentuh, dan juga menghasilkan labiodental consonant jika bibir bawah menyentuh gigi atas v dan juga v, f dan juga v. Next ada jaw. Jaw itu rahang. Rahang itu sama seperti lidah, termasuk ke dalam articulatory phonetics, tapi tidak menghasilkan suara khusus karena pasti semua suara itu dihasilkan oleh rahang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sorry for mistakes. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.